Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Semoga sahabat Jazilapedia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah 10 amalan terbaik hari Asyura 10 Muharram. Sahabat Jazila rahimakumullah, hari Asyura bertepatan dengan hari Minggu 6 Juli 2025. Kemudian inilah amalan paling utama di hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan berpuasa pada 10 Muharram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, orang Quraisy terdahulu berpuasa pada hari Asyura pada masa jahiliyah. Ketika datang Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura tersebut. Puasa Asyura bahkan dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa Asyura aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga menganjurkan agar puasa Asyura didahului dengan puasa Tasu'a, yakni pada tanggal 9 Muharram, yaitu untuk menyelisihi kaum Yahudi. 2. Membaca doa Asyura. Doa Asyura kita baca pada siang hari tanggal 10 Muharram. Siapa yang membaca doa tersebut pada hari Asyura, niscaya tidak mati hatinya di tahun tersebut. Dan siapa yang ajalnya telah tiba, Allah tidak akan memberi ilham untuk membacanya. Doa ini termasuk amalan sufi yang sangat mujarab. Doanya sebagai berikut ini. Allahumma innakal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azimi wa karamikal muawwal wa hadhihi sanatun jadidatun qad aqbalat nas'alukal ismata fiha minasyaitonir rajim wal auna ala hadhihin nafsil ammarati bisu'i washtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Engkaulah Zat yang maha abadi, maha dahulu dan yang pertama. Hanya kepada karunia dan kemurahan-Mu yang agung kami bergantung. Tahun baru ini telah datang, kami mohon perlindungan kepada-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pertolongan untuk melawan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan, dan kesibukan dengan amalan yang mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Zat yang maha pengasih dari segala yang mengasihi, semoga rahmat dan salam tercurah kepada junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan sempatkan membaca akan doa ini pada hari Asyura sambil kita berpuasa di hari Asyura. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Bacalah zikir berikut ini sebanyak 70 kali.
dibaca pada hari Asyura. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah siapapun yang membaca zikir ini sebanyak 70 kali pada hari Asyura, maka akan dijaga dari keburukan selama 1 tahun. 4. Mengasihi anak yatim. Rasulullah sangat mengasihi dan menyantuni anak yatim. Pada hari Asyura, menyantuni dan menyayangi anak yatim adalah satu amalan yang sangat dianjurkan. Di dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan, siapa yang mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka setiap helai rambut yang disentuhnya akan menjadi pahala baginya. Dan di hari Asyura pahalanya itu akan dilipat gandakan. 5. Berbagi makanan untuk berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berpuasa Asyura, pahalanya seperti menjamui seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hari Asyura adalah momen emas untuk kita bersedekah. 6. Memberi nafkah lebih kepada keluarga. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melapangkan nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun. Hadis riwayat Baihaqi. 7. Bersedekah kepada fakir miskin. Pada hari Asyura bersedekah memiliki nilai yang sangat besar. Disebutkan siapa yang bersedekah pada hari Asyura, maka seolah-olah ia tidak pernah menolak permintaan orang fakir. Bersedekahlah meskipun hanya dengan uang receh, sebotol air, ataupun hanya dengan sekeping senyum yang tulus. 8. Mandi dan bersuci. Ada riwayat dari ulama salaf bahwa mandi pada hari Asyura adalah satu bentuk kesunahan. Siapa yang mandi pada hari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya dari penyakit, kecuali dari sakit yang menjadi sebab kematiannya. Mandi Asyura bisa diniatkan sebagai bagian dari sunnah atau satu adab dalam menyambut hari besar. 9. Menjenguk orang sakit. Siapa yang menjenguk orang sakit di hari Asyura, seakan ia menjenguk seluruh orang sakit dari anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Yang terakhir, 10. Menghidupkan malam Asyura dengan ibadah. Siapa yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, maka Allah akan memberinya pahala seperti pahala ibadah seluruh penduduk 7 langit. Malam Asyura bisa kita isi dengan sholat malam, membaca Al-Quran, zikir, dan bermunajat kepada Allah. Ibadah itu kecil di hadapan manusia, tetapi bisa sangat besar di hadapan Allah jika ibadah itu kita lakukan dengan hati yang hadir. Sahabat Jazilah rahimakumullah, hari Asyura bukan hanya satu peristiwa di dalam kalender semata. Ia adalah satu hadiah, yaitu kesempatan untuk memperbaiki dosa setahun lalu, untuk memperbanyak amalan ringan yang berpahala besar, dan untuk melatih hati kita agar kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.